Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Hari itu juga Nadia langsung kembali ke Bandung. Saka, seseorang yang sudah menempel terus pada janda anak dua itu, berniat mengantar Nadia. Namun Hanan tidak mengizinkan Saka untuk mengantar Nadia. Dia justru menyuruh supir untuk mengantarkan mantan kakak iparnya itu. "Apa-apaan sih kamu ini? Orang aku mau nganter Mbak Nanat, masa nggak boleh?" sungut Saka pada adik iparnya. Dia bertolak pinggang dengan sorot mata tak ramah. Sedangkan Hanan tidak peduli pada tatapan mata Saka. Dia justru bersikap santai. "Bukannya tidak boleh, tapi akan lebih aman diantar oleh supir," tukas Hanan. Dan ucapan itu membuat Saka berdecih. Maryam yang melihat perdebatan itu mengulum senyum. Dia seperti melihat dua bocah yang sedang berebut mainan. Pelan, Maryam melangkah ke arah Saka dan mengusap bahu lelaki muda itu. "Sudah, biarkan Nadia diantar oleh supir. Lebih baik sekarang kamu menginap di rumah Mama, ya." Mendapat perlakuan lembut itu, akhirnya Saka mengalah. Dia menghembuskan nafas secara perlahan, lalu membiarkan Nadia pulang ke kampung halamannya. "Mbak Nanat, hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, telepon Saka. Oh iya, kalau lapar, minta pada supir untuk mampir ke rumah makan dulu. Jangan banyak mengobrol. Lebih baik Mbak Nanat tidur saja pas di mobil. Dan..." "Heis, banyak sekali sih ujanganmu itu," potong Hanan, sudah pusing sendiri mendengar celotehan Saka. Dan hal itu justru membuat Nadia dan Maryam kompak terkekeh. "Iya Saka, aku akan ingat semua pesanmu. Terima kasih ya." Nadia mengulum senyum, membuat Saka tersenyum pula, malah terlihat lebih lebar. Dan setelah mendengarkan itu, Nadia pamit pada semua orang. Dia mengucap salam dan melambaikan tangannya. Sudut matanya sedikit berair. Semua kenangannya dengan Hanaf benar-benar tertutup hari ini. "Alhamdulillah," ucap Nadia dalam hati. Malam itu, Saka benar-benar menginap di rumah Maryam. Satu keluarga itu kini tengah menikmati makan malam. Semuanya terlihat menikmati hidangan yang tertata di piring masing-masing, tapi tidak dengan Sena. Ya, ibu hamil itu hanya makan sedikit-sedikit. Dia takut tubuhnya bertambah gemuk karena semenjak hamil timbangannya sudah bertambah 10 kg, padahal usia kandungannya baru menginjak 6 bulan. "Sayang, kenapa makannya seperti itu?" tanya Hanan, membuat semua orang menatap ke arah Sena secara bersamaan. Sena melirik Hanan dengan bibir yang mencebik. "Takut gemuk," balasnya singkat. Balasan yang membuat Saka tergelak kencang dan langsung mendapat pelototan dari mata Hanan. Saka terdiam, sedangkan Hanan menghembuskan nafasnya secara perlahan. Dia mengusap pipi Sena. "Sayang, aku sudah bilang berapa kali, mau bentuk tubuhmu seperti apapun, aku akan tetap mencintaimu. Yang terpenting sekarang kamu dan anak kita sehat," ucap Hanan begitu lembut. "Iya Sen, jangan pikirkan hal lain, nanti kamu malah stres," Maryam ikut menimpali. Tapi Sena masih kukuh dan Hanan tidak menyerah. Dia masih terus membujuk Sena agar mau makan lebih banyak. Rupanya asupan yang masuk ke dalam tubuhnya terserap baik. Dan saat Hanan tengah sibuk membujuk Sena, tiba-tiba pintu rumah diketuk oleh seseorang, membuat satu keluarga itu menghentikan aktivitas dan saling memandang. "Biar Saka yang buka, siapa tahu Mbak Nanat balik lagi," ucapnya bercanda dan langsung mendapat tabokan kecil dari Maryam.
Hehe, bercanda mah. Ya udah, Saka buka pintu, yang lain lanjutin aja makannya. Setelah mengatakan itu, Saka berlalu dari meja makan. Dia melenggang ke arah pintu utama dan membukanya. Di luar sana berdiri seorang wanita cantik dengan tubuh yang begitu proporsional. Bahkan senyum menawan dengan lesung di pipinya semakin membuat wanita itu tampak begitu sempurna. Dia Airin. Sena memandang Airin begitu lekat, dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya nampak sempurna. Airin begitu seksi dengan tubuh langsing serta berat badan yang proporsional. Parasnya cantik, bahkan hanya dengan polesan make up tipis. Sementara dirinya, bak karung beras yang biasa dipanggul di pasar, Sena merasa begitu minder dengan itu semua. Hingga perasaan takut itu tiba-tiba menghinggapi hati ibu hamil itu. Apalagi Hanan dikenalnya sebagai sugar daddy, pastilah lelakinya itu senang dengan bodi seperti Airin, bening dan seksi. Akhirnya Sena berlalu dari sana tanpa mengucap sepatah kata pun. Dia merajuk seperti anak kecil yang tak dibelikan sebuah mainan oleh orang tuanya. Tanpa melirik ke arah Airin, Hanan mengejar Sena. Dia tidak mau pikiran-pikiran negatif bersarang di otak istrinya itu. "Sayang," panggil Hanan tanpa berhenti melangkah. Ibu hamil itu langsung masuk ke dalam kamar, merebahkan tubuhnya di atas ranjang dan menutup diri dengan selimut sampai ujung kepala. Hanan menghela nafas, lalu pelan-pelan mendekati Sena yang tengah merajuk. "Sayang," panggil Hanan mesra. Dia mencoba membuka selimut itu dan Sena enggan menatap suaminya. Tiba-tiba dia kesal dengan lelaki itu, entah sebab apa. "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba marah seperti ini? Kalau aku salah, aku minta maaf ya," ucap Hanan lembut membujuk Sena. "Jelas aja aku marah, mantan kamu cantik gitu, sementara aku," ujar Sena dengan bibir yang bergetar menahan tangis. Mendengar itu, Hanan malah mengulum senyum, merasa lucu. Ternyata Sena cemburu. "Sementara aku apa?" tanya Hanan sambil mengusap puncak kepala Sena. Ibu hamil itu terlihat bergeming. "Iya, lihat aja aku kayak apa. Aku kalah cantik kan sama dia? Aku kalah seksi kan?" Dadanya semakin bergemuruh mengetahui fakta itu. "Tapi cuma kamu yang aku cinta. Kalau memang kamu kalah dari dia, aku pasti masih duduk di bawah sana. Tapi kamu lihat kan sayang, aku di sini. Aku maunya kamu," ucap Hanan sungguh-sungguh. Mendengar kalimat demi kalimat yang Hanan lontarkan, Sena mendadak senang. Akhirnya dia mau menatap suaminya itu. "Benar. Mau bukti?" Hanan mengangkat kedua alisnya dan Sena mengangguk sebagai jawaban. Secepat kilat Hanan meraup bibir Sena. Dia langsung menyerang dengan beringas, membuktikan bahwa hanya Sena yang dia inginkan. Sementara di bawah sana, akhirnya Maryam yang menemui Airin karena Hanan sedang membujuk Sena yang tiba-tiba merajuk. Hanan memang sudah cerai dari istrinya, Lora, tapi Hanan juga sudah menikah lagi, nak. Dia menikahi Sena. Dan sekarang mereka sedang menanti kelahiran anak pertama mereka. Mama harap kamu mengerti ya. Jelas Maryam apa adanya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Maryam berharap Airin tidak akan jadi pengganggu bagi rumah tangga anaknya. Airin menganggukkan kepalanya. Dia mencoba untuk mengerti dan menerima semuanya, bahwa sang pujaan tak bisa lagi dia miliki. Dia tidak mempunyai kesempatan itu.
Tapi aku mau bertemu Mas Hanan, Ma, sekali saja, ucap Airin untuk terakhir kali. Dia ingin menemui Hanan dan Mariam tidak bisa menolak itu selagi Hanan dan Sena setuju. Malam itu, Airin terus menunggu Hanan, namun sampai jam 10 malam lelaki itu tak kunjung menemuinya. Penantian Airin sia-sia dan akhirnya wanita muda itu memutuskan untuk pulang. Sementara Hanan tak peduli pada apapun, dia terus mengajak Sena untuk menyambangi nirwana, mengarungi surga dunia yang selalu membuatnya menggila. Sena adalah satu-satunya candu yang selalu ingin dinikmatinya.